Halo Sobat MBS, baik kita akan mempelajari tentang perencanaan dan pengolahan barang dagangan. Perkembangan bisnis yang semakin pesat di era globalisasi seperti saat ini membuat persaingan antara pembisnis yang semakin ketat. Segala upaya dilakukan untuk menjadikan bisnis menjadi yang terbaik. Salah satu cara pengembangan bisnis yang terbaik yaitu dengan mempelajari manajemen retail. Mengorganisasikan proses pembelian menurut kategori. Proses perencanaan pembelian dalam jenis, keanekaragaman, dan persediaan cadangan, barang dagangan, dan sekaligus penetapan objek barang dagangan untuk beberapa bagian dari kategori barang dagangan sering disebut sebagai perencanaan keanekaragaman. Wujud dari rencana keanekaragaman biasanya akan berbentuk sejumlah daftar barang dagangan dalam bentuk umum yang diinginkan untuk dibeli oleh retail dari beberapa kategori barang dagangan yang ditawarkan oleh vendor. Perencanaan barang dagangan. Retail tidak mengalami kesuksesan keuangan kecuali jika perusahaan retail menerapkan keuangan dari kegiatan barang dagangan dengan baik. Hasil dari perencanaan keuangan adalah cetak biru pembelian dari masing-masing kategori. Adanya perencanaan barang dagangan memberi gambaran pada bagian pembelian dan perencanaan mengenai beberapa banyak uang yang harus dihabiskan pada beberapa bagian dari kategori barang dagangan pada setiap bulannya sehingga prediksi penjualan, prediksi objek keuangan lain dapat dipenuhi. Setelah perencanaan barang dagangan dibuat, bagian pembelian dan perencanaan keberagaman barang dagangan. Bagian pembelian bekerja sama dengan vendor dari kategori yang dipilih, bernegosiasi masalah harga dan pengembangan promosi. Keuntungan perputaran modal yang cepat. Perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Modal kerja adalah investasi perusahaan pada aset jangka pendek seperti kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, piutang usaha, dan persediaan. Jumlah modal kerja yang harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Modal kerja harus dikelola seefektif mungkin agar probabilitas perusahaan dapat ditingkatkan. Perputaran modal kerja diharapkan terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek, sehingga modal kerja yang ditanamkan cepat kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja, piutang, dan perencanaan menunjukkan tingginya value penjualan yang dicapai perusahaan dan pemberian dampak pada laba perusahaan juga. Kurangan perputaran modal yang terlalu tinggi. Perusahaan memerlukan dana untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Dana tersebut dengan modal kerja. Perusahaan harus memenuhi kebutuhan modal kerja jika kelebihan atau kekurangan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang mempunyai modal kerja lebih besar dari kebutuhan akan mengakibatkan tidak efisien penggunaannya dan jika lebih kecil dapat mengganggu operasional perusahaan. Semakin tinggi perputaran modal kerja maka semakin efektif penggunaan modal kerja perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah perputaran modal kerja semakin tidak efektif penggunaan modal kerja perusahaan sehingga menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan menghambat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Ramalan penjualan. Ramalan penjualan memberikan titik awal untuk asumsi yang digunakan dalam kegiatan perencanaan untuk mengembangkan sistem kontrol keuangan jangka pendek. Contoh, anggaran keuangan adalah variabel. Dengan itu mereka menunjukkan pola beban yang berbeda untuk berbagai tingkat produksi. Tingkat produksi perusahaan terkait erat dengan output penjualannya. Anggaran keuangan oleh karena itu tergantung pada perkiraan penjualan untuk angka pendapatan diproyeksikan. Perencanaan keberagaman barang dagang. Yang pertama yaitu pengolahan barang dagang. Yang kedua yaitu pengorganisasikan proses pembelian menurut kategori. Tiga yaitu pengorganisasian pembelian barang dagangan. Yang keempat yaitu pengaturan dalam perencanaan barang dagangan. Yang kelima yaitu keuntungan perputaran modal yang cepat. Keenam yaitu kekurangan perputaran modal yang terlalu tinggi. Ketujuh prediksi penjualan. Kedelapan proses perencanaan keberagaman barang dagangan. Kesembilan karakteristik barang dagangan. Kesepuluh karakteristik fisik toko dan tata letak dari situs internet. 11 pengolahan ruangan. Perkembangan bisnis yang semakin pesat di era globalisasi seperti saat ini membuat persaingan antara pembisnis yang semakin ketat. Segala upaya dilakukan untuk menjadikan bisnisnya menjadi semakin baik. Salah satu cara mengembangkan bisnis yang baik yaitu dengan mempelajari manajemen retail.